mahasiswi Binus University Online jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini saya melakukan wawancara untuk tugas personal karakter building agama dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah. Wawancara ini berkaitan dengan topik SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta SDGs 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Judul yang saya ambil adalah mendorong kesadaran sosial generasi muda untuk mencegah konflik di masyarakat. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Fauzi sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Silahkan mohon perkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya cukup jelas Mbak Selvi? Iya, cukup jelas Bapak, terima kasih. Ya Mbak Selvi. Ya, izin mohon perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Fauzi. Untuk pekerjaan saya sebagai advokat di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kemudian untuk pengalaman organisasi, untuk saat ini saya sebagai sekretaris pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, dan juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kendal. Mungkin itu sedikit profil dari saya, Mbak Selvi. Iya, terima kasih Bapak Fauzi. Sebelumnya Pak atas perkenalannya. Mungkin langsung saja saya akan masuk ke yang pertama. Saya mulai dengan menurut pandangan Bapak nih, bentuk konflik sosial apa yang paling sering muncul di lingkungan masyarakat saat ini, serta tanda-tanda awal apa yang biasanya menunjukkan bahwa konflik tersebut mulai berkembang gitu. Silakan Pak. Baik, jadi menurut pandangan saya, jadi bentuk konflik itu, jadi manusia itu diciptakan kan harus mempunyai pondasi ya, pondasi dalam kehidupan itu dalam berhubungan, yaitu ada 3, yaitu konsep hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minan alam. Jadi konsep bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan secara vertikal, kita berhubungan dengan sesama manusia, atau komunikasi horizontal, dan hubungan dengan alam. Jadi tidak bisa dipungkiri mengenai konflik sosial di dalam masyarakat, yaitu mengenai poin yang kedua, yaitu hablum minannas, yaitu berhubungan dengan manusia. Jadi konflik sosial yang terjadi itu muncul itu ketika ada suatu perbedaan yang tidak bisa ditoleransi ataupun tidak bisa diterima oleh salah satu pihak. Jadi memang ini konflik itu terjadi ketika semisal nih, yang banyak terjadi yang kemarin itu adalah konflik sosial terkait pilkada, pilpres. Ini mulai terjadi ketika ada pembicaraan di ruang-ruang kecil. Baik Pak, terima kasih banyak. Ini Pak, maaf yang terakhir sebagai pertanyaan terakhir dan penutup nih Pak. Bagaimana ya Pak ya cara yang paling efektif untuk bisa mengintegrasikan pola pikir yang bertumbuh gitu ya Pak, atau mindset yang lebih open-minded gitu, dengan kolaborasi dan kesadaran sosial dalam kehidupan generasi muda? Pertanyaannya sulit sekali Mbak Selvi. Saya tahu Pak, ini PR. Karena ini PR buat saya juga, makanya saya senang ketika bisa ketemu dengan narasumber dan mengobrol ataupun berdiskusi tentang gimana ya kita bisa memberikan pemahaman atau pengertian bahwa pemikiran itu juga perlu dijaga dan perlu dilatih untuk bisa terbuka dan bertumbuh gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau cara efektif itu banyak cara, dan saya nggak bisa memberikan jawaban pastinya, karena setiap orang itu punya cara tersendiri dalam mengintegrasikan pola pikir yang dan kolaborasi kesadaran tadi, pertanyaan sosial tadi. Jadi menurut saya memang satu lingkungan juga pengaruh Mbak Selvi. Jadi jenengan tinggal di mana, di lingkungan apa, itu juga mempengaruhi kesadaran jenengan terhadap
cara bersosial. Jadi enggak tadi pertama keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga lingkungan. Ini kadang tanpa kita sadari di mana kita tinggal, disitulah kita juga terpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Makanya semakin lingkungannya mendukung untuk cepat dalam dalam apa ya, dalam dalam menyadari perbedaan sosial tersebut, maka akan semakin cepat kita untuk bertumbuh, untuk bahwasanya kita menghargai sesama manusia hablum minanas tadi. Mungkin itu Mbak Sylvia. Baik, terima kasih banyak ke Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya. Ini saya bisa berdiskusi, bisa banyak belajar dari Pak Fauzi tentang Baik, bahwa hubungan dengan sesama manusia itu perlu dijaga, penting untuk dijaga karena apa ya? Pentingnya untuk sikap toleransi, saling menghargai, terbuka, terus bisa saling menghargai tanpa memandang pekerjaan, tanpa memandang ya, agama, tanpa memandang apa ya ras maupun bahasa karena kan kadang bahasanya juga beda gitu apalagi kayak terima kasih banyak gitu Pak terus apalagi terkait ya, anak sama-sama. muda yang apa ya em, sebenarnya karena anak muda gitu ya kan dia paparan akan informasinya sangat tinggi gitu kan jadi mungkin juga cukup terbuka ya untuk bisa menerima perbedaan dengan dan kritik sosial namun tetap bisa apa ya tetap bisa difilter gitu kan karena nggak semuanya informasi yang ada di sosial media maupun informasi yang diberikan itu benar gitu karena banyak Ya, juga hoaxnya gitu kan jadi harus mesti iya benar-benar Mbak Sylvia. di apa ya difilter lagi dilihat di cross check lagi gitu kan terus Pak Fauzi juga sempat menyinggung tentang nilai keagamaan dan apa ya pembentukan karakter karena setiap agama itu kan memberikan apa ya mempunyai nilai keyakinannya masing-masing ya. Ya, Cinta kasih dan hubungan dengan sesama itu perlu dijaga gitu. Terus pendidikan dini untuk bisa saling menghargai itu menurut saya juga oh, bagus juga ya gitu kan. Maksudnya oh ternyata sikap saling menghargai itu apa ya perlu diajarkan sejak dini sejak dimulai dari mungkin dari keluarga dulu gitu kan. Dari keluarga mungkin terus nanti teman bermain dan masyarakat gitu. Terus yang terakhir bahwa apa ya lingkungan itu penting gitu selain iya, keluarga benar Mbak selain Sylvia. pendidikan gitu kan untuk mempengaruhi pola pikir anak-anak muda sikap terbuka dan toleransi gitu karena ya kalau lingkungannya baik ya insya Allah bisa membawa ke arah kebaikan juga gitu bisa membimbing ke arah kebaikan gitu kalau lingkungannya agak gimana-gimana juga keikut juga gitu kan apalagi anak Iya, muda iya, sukanya benar Mbak Sylvia. ikut-ikutan terus apa ya dirinya tuh belum terbentuk gitu makanya kayak ya cukup bisa digarisbawahi dan cukup maksud saya sendiri yang milenial ya bukan Gen Z gitu ya pasti perlu kayak cukup berhati-hati dengan lingkungan gitu memilih lingkungan yang baik gitu kan agar kedepannya terbawanya ke yang baik-baik juga gitu mungkin Bapak Fauzi terima kasih banyak atas waktu dan Ya, kesempatannya sama-sama Mbak Selvi, ini sama-sama ya. ya apakah ada Kita tambahan atau cukup, mungkin apa yang ya, tadi saya sampaikan atau simpulkan kurang atau mungkin ada tambahan lagi Bapak? cukup Mbak Selvi. Jadi sekali lagi kita mungkin penutup dari saya. Jadi marilah kita saling menjaga apa ya perbedaan pandangan terhadap sama manusia. Jadi apapun latar belakangnya kita harus tetap menghargai. Jadi itu Mbak Selvi. Jadi ini demi keamanan kita semua, demi kenyamanan kita semua karena kita tinggal di Indonesia yang banyak sekali sukunya, banyak sekali agamanya, perbedaan agama, dan juga mengenai latar belakang kita juga sangat-sangat banyak sekali macamnya kayak gitu. Jadi ini tantangan kita semua ke depan, makanya mungkin negara nggak bisa memfasilitasi, namun ini yang masyarakat semua ini, anak-anak muda ini juga harus saling saling bahu membahu, saling kerjasama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia ini. Mungkin itu Mbak Selvi, Baik, penutup dari terima saya. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.